Dunia kini tengah dihadapkan dengan krisis pangan dan energi akibat COVID-19, perubahan iklim, dan perang Rusia-Ukraina. Pemerintah tengah berupaya mengantisipasi krisis pangan agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan ketersediaan dan harga yang stabil. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Antri saat menghadiri forum Baku Humas di Polbangtan Bogor menyatakan beberapa strategi yang tengah disiapkan pemerintah, di antaranya peningkatan produktivitas komoditas pengendali inflasi seperti cabai dan bawang merah, serta peningkatan komoditas dalam negeri pengganti komoditas impor. Yang kedua, pengembangan pangan substitusi impor seperti ubi, kayu, sorghum, dan sagu untuk mensubstitusi komoditas pangan impor. Juga domba, kambing, dan itik untuk mensubsidi daging sapi. Kuntoro juga menyatakan keberhasilan memproduksi komoditas dalam negeri menjadikan Indonesia siap menghadapi krisis pangan. Dan saat ini terkait dengan krisis pangan, kita ingin menyampaikan bahwa Indonesia sangat siap dalam menghadapi krisis pangan. Itu ditandai dengan stok beras kita cukup, beberapa komoditas pertanian kita bisa diproduksi di dalam negeri, kita memiliki strategi untuk menghadapi krisis pangan, dan itu perlu disampaikan kepada publik melalui rekan-rekan Baku Humas. Sementara itu, di kesempatan yang sama, Ida Widya Arsanti, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, mengatakan menghadapi krisis pangan ke depan Indonesia butuh petani-petani muda yang berbekal ilmu dan keterampilan. Diharapkan mampu memberikan inovasi dalam menumbuhkan sektor pertanian, serta meregenerasi petani di Indonesia yang notabene berusia non-produktif. Kita tidak takut ketika memang saat ini kondisinya banyak petani-petani yang sudah berumur tidak milenial lagi, begitu ya, yang kemudian keluar dari sektor pertanian, namun akan bisa tetap digantikan oleh petani-petani milenial kita yang adaptif, kemudian juga mau menanggung resiko, ya, risk taker, kemudian juga mereka punya upaya keras, punya semangat yang tinggi, ya, untuk kemudian bisa mencapai suatu target dan sesuatu kebaruan-kebaruan, ya. Jadi memang kita mendorong rekan-rekan milenial ini untuk bisa memproduksi, ya. Jadi tidak hanya komoditas-komoditas yang yang laku di pasaran, ya Pak Boga, ya. Tapi kemudian juga komoditas-komoditas yang tadi Pak Boga sebutkan sebagai komoditas substitusi. Kemudian kita kembangkan, kita bantu promosi, kita bantu branding, kita bantu mereka membuat olahan-olahan, kita bantu perizinannya, PIRT, POM dan sebagainya, begitu, sehingga mereka tidak sendiri dan kemudian bisa lebih mudah untuk mengembangkan pangan-pangan lokal tersebut. Salah satu upaya Kementan meregenerasi petani adalah melalui pendidikan vokasional pertanian seperti yang ada pada Polbangtan, Politeknik Pembangunan Pertanian. Merespon ancaman krisis pangan, Direktur Polbangtan Kota Bogor mengaku telah membekali mahasiswanya melalui penyesuaian kurikulum. Kita fokuskan pada pembelajaran, terutama di budidaya, kemudian sampai pada tahap hilirisasi. Kemudian juga smart farming menjadi salah satu fokus dalam kurikulum kami juga, dalam pembelajaran kami. Sehingga dengan smart farming, climate change bisa diantisipasi, sehingga ini menjadi salah satu upaya juga dalam menghadapi krisis pangan. Dari Bogor, Jawa Barat, Putri Mutia Windu Wicaksono, Tim TV Tani mengabarkan.